وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Ahbabi fillah wa diyufanal a'izza, hadanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Shaghir, nomor hadis 5845. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Habbati Al-Badri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Isra Mi'raj. Furija saqfu baiti, telah dibuka atap rumahku. Furija, telah dibuka, saqfu, atap, baiti, rumahku. Wa ana bi Makkah, padahal aku tinggal di kota Makkah. Jadi kejadian Isra Mi'raj sebelum hijrah, ketika Rasulullah masih tinggal di kota Makkah. Terbukalah atap rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanazzala Jibrilu, maka turunlah malaikat Jibril. Hadis ini Nabi ceritakan setelah kenal dengan malaikat Jibril. Mungkin waktu itu Nabi belum kenal atau sudah kenal. Fa faraja sadri, lalu malaikat Jibril membelah dadaku. Faraja, membelah, sadri, dadaku. Jadi dibelah dengan telunjuk. Nah, secara hukum logikanya itu bisa, karena Nabi terbuat dari tanah, artinya kulit, sementara malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Jadi dibelah dengan kekuatan cahaya, seperti hari ini dengan khitan, dengan laser, dengan cahaya laser. Jadi dengan telunjuk malaikat Jibril langsung belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ghasalahu, kemudian malaikat Jibril mencucinya dada dengan air Zam-Zam. Mencucinya dada dengan air Zam-Zam. Di sini ada ringkasan redaksi. Kalau kita lihat redaksi yang lebih panjang, dikeluarkan hatiku. Jadi hati Nabi diambil, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Summa jaa, kemudian membawa ia malaikat Jibril. Pelajar alim, kalau ada kalimat jaa
setelahnya ada makna bi, maka maknanya membawa, bukan lagi datang. Tapi kalau ja'a tanpa ada bi, itu maknanya datang. Ja'a Zaidun, si Zaid telah datang. Tapi apabila ada kalimat bi, ja'a bi, maka maknanya membawa. Ja'a bitastin, kemudian membawakan ia malaikat Jibril dengan tastin, talam, min zahabin, terbuat dari emas. Talam yang terbuat dari emas, mumtaliin, yang penuh, hikmatan, dengan hikmah. Kalau menurut Ibnu Nahu terjemahnya nisbah hikmah, itu disebut dengan tamyiz nisbah. Tapi kalau untuk kita, terjemahan untuk masyarakat umum, maka terjemahannya dengan hikmah dan dengan iman. Jadi Nabi bawa, malaikat Jibril bawa talam terbuat dari emas, penuh berisi dengan hikmah dan iman. Fa'afraghaha, lalu menuangkan ia malaikat Jibril akannya hikmah dan iman, fi sadri, dalam dadaku, maksudnya ke dalam hatiku. Summa atsbaqahu, kemudian menutup kembali ia malaikat Jibril akannya dada, ditutup, diusap, langsung sembuh. Itu kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jangankan malaikat Jibril, Rasulullah juga diberikan kemuliaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat selesai berperang atau di dalam perperangan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak panah, di ujung anak panah itu sudah ada biji matanya. Mungkin dia kena panah, ditarik, biji matanya keluar. Ya Rasulullah, biji mata saya lepas. Nabi ambil biji mata, Nabi letakkan lagi di lubangnya, Nabi tutup, Nabi usap. Lalu kata sahabat tersebut, saya tidak tahu lagi apakah mata yang copot ini lebih terang daripada mata yang sebelahnya. Ini mukjizat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Jadi bukan perkara aneh. Nah, memang cerita Isra Mi'raj ini perkara membuktikan diterima orang itu punya iman atau tidak. Bukan pakai logika. Kalaulah cerita Isra dan Mi'raj pakai logika, maka tidak ada orang-orang mukmin murtad dengan cerita tersebut. Tapi sebagian kecil orang-orang Makkah yang sudah masuk Islam, setelah mendengar cerita Isra Mi'raj dia murtad karena tidak terima cerita tersebut. Orang-orang kafir Quraisy Makkah menghujat Nabi, wahai Muhammad, coba angkat kaki kananmu, angkat lagi kaki kirimu. Nabi enggak mau, nggak mungkin saya angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, tentu jatuh. Kalau begitu enggak bisa, bagaimana kamu mau naik ke langit? Jadi orang kafir menerima secara logika, tapi sahabat menerima dengan iman. Ketika cerita ini diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, tujuannya adalah Abu Bakar murtad. Wahai Abu Bakar, sahabat kamu ada punya cerita yang lebih gila lagi. Apa ceritanya? Diceritakanlah tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana pendapatmu kira-kira? Harapan Abu Jahal dan kawan-kawannya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq murtad. Tapi jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau Muhammad yang melakukannya, lebih dari itu saya yakin. Ini yang disebut dengan keimanan. Maka kalau sekiranya ada generasi atau aliran di akhir zaman disebut liberal, melogikakan agama, maka dia terpaksa keluar dari Islam, karena dia tidak bisa terima hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sejarah Isra dan Mi'raj.
Nah, diterima dengan akal, diterima dengan hati, bukan pakai akal. Kok ya bisa malaikat Jibril belah dada pakai telunjuk, diusap langsung sembuh? Mana mungkin? Enggak cocok dengan ilmu kedokteran. Ini bukan ilmu kedokteran, ilmu kenabian, ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah azan. Silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya, diisi dengan hikmah dan iman, kemudian dijahit atau dirapatkan kembali dadanya, thumma akhadha biyadi, kemudian memegang ia malaikat Jibril, biyadi dengan tanganku, fa'araja bi, maka naik ia malaikat, bi dengan aku, ila sama'id dunia, ke langit dunia, artinya langit pertama. Ini cerita juga diringkas cerita Isra. Di sini tidak ada cerita Isra, langsung Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis di atas batu yang disebut dengan Bethlehem. Di sanalah naik ke langit. Jadi cerita perjalanan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis itu tidak ada dalam hadis ini. Ada dalam hadis yang lain. Maka dibayangkan Nabi sudah berangkat daripada Makkah ke Baitul Maqdis, lalu solat di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi solat di Masjidil Aqsa, Nabi mengimami seluruh para anbiya. Kemudian selesai solat, Nabi keluar dan Nabi disuguhkan oleh malaikat Jibril 2 minuman, 1 susu, 1 anggur, 1 khamar. Maka Nabi mengambil susu. Apa kata malaikat Jibril? Kamu telah ditunjukkan kepada perkara yang bersih. Kalaulah kamu mengambil arak, maka umatmu akan mabuk. Sekarang Nabi, ketika itu Nabi mengambil susu, banyak masih umat Nabi yang mabuk. Kalaulah Nabi ambil arak waktu itu, maka di pondok pesantren akan ada yang mabuk. Di masjid juga ada yang mabuk. Sambil tawaf ada yang mabuk. Tempat sa'i ada yang mabuk. Tapi Nabi enggak ambil itu. Maka di sana kita bisa simpulkan bahasanya sunnah hukumnya di luar masjid itu ada sajian minuman. Bagi yang bergerak dengan pengurusan masjid, maka di luar masjid sunnahnya ada minuman bagi tamu-tamu yang safar. Seperti halnya di Masjid Baitul Maqdis, Nabi selesai solat dapat minum di luar, yaitu di teras Masjidil Aqsa ada arak, ada susu. Tapi untuk sekarang jangan diikuti araknya. Nah, ambil kesimpulan minuman. Selepas itu baru naik Nabi ke langit pertama. Ini baru nyambung dengan hadis ini. Fa'arajabi, maka naiklah malaikat membawa aku ila sama'id dunia, ke langit dunia. Falamma ji'na, maka tatkala kami telah sampai as-sama'ad dunia, ke langit dunia, qala Jibrilu, berkatalah malaikat Jibril, li khazinis sama', li khazinis sama'id dunia, bagi penjaga pintu langit dunia. Jadi langit dunia itu ada pintunya, kemudian dibuka dan ditutup, ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya dibuka, ada waktu-waktunya ditutup. Maka berkatalah malaikat Jibril, iftah, tolong bukakan pintunya. Qala, berkata penjaga langit dunia, man hadza,
siapa ini? Nah, di sini masuk pemahaman liberal melemahkan hadis ini, padahal ini hadis ini sahih. Kalau liberal dia tidak berbicara tentang riwayatnya sahih atau enggak sahih. Yang penting enggak logika. Kata dia, mana mungkin penjaga langit enggak kenal pemimpinnya malaikat Jibril. Itu katanya. Ini hadis ini enggak benar. Masa penjaga langit enggak kenal pemimpinnya malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah? Nah, secara logikanya kan juga malaikat Jibril ada di luar pintu. Lalu minta bukain. Sebelum dibukain tentu ditanya, man hadza? Siapa ini? Nah, kalau perampok tentu enggak dibukakan pintu. Man hadza, siapa ini? Qala, berkatalah malaikat Jibril, hadza Jibril. Dan ini juga diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bertamu ke rumah Nabi, maka dia ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa yang ada depan pintu? Apa kata orang itu? Ana, saya. Nabi bertanya lagi, ana. Man fil bab? Siapa di depan pintu? Ana. Nabi sabdakan, ana. Man ana? Nah, saya ini juga saya. Saya itu siapa? Jawabannya bukan saya. Jadi kalau ada orang bertanya siapa di depan, saya. Bagaimana kita mau tahu saya? Di dalam juga saya. Maka jawaban yang paling benar sebut nama. Naam. Yasin. Naam, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi kita tahu siapa yang di depan pintu. Nah, begitu yang terjadi dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu an. Sampai ke sana pun dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril katakan, "Haza Jibril." Qala hal ma'aka ahad? Ini membuktikan bahasanya malaikat di dalam enggak melihat malaikat Jibril yang ada di luar. Apakah bersamamu ada orang lain? Hal ma'aka ahad? Apakah bersamamu ada orang lain? Qala, berkata iya malaikat Jibril, na'am ma'i Muhammad. Bersama saya ada Muhammad. Qala, berkatalah penjaga pintu, fa ursila ilaih, apakah sudah dikirim wahyu kepadanya? Apakah dia sudah dijadikan nabi? Jadi sudah tahu berita di langit Nabi Muhammad jadi nabi, tapi belum tahu apakah sudah jadi nabi atau belum. Maka ditanya oleh penjaga pintu, fa ursila ilaih, apakah sudah dikirim wahyu kepadanya? Qala, berkatalah malaikat Jibril, na'am, iya sudah. Faftaha, lalu dia membukakan pintu untuk kami. Naiklah malaikat Jibril bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama. Falamma alauna sama'ad dunya, maka tatkala kami berada di atas langit dunia. Falamma, maka tatkala, alauna, kami berada di atas. Ini terjemahannya agak cepat, dia nulisnya agak kencang karena hadisnya panjang. Maka tatkala kami berada di atas langit dunia, fa idza rajul, tiba-tiba bertemu dengan seseorang, an yaminihi aswida, di sebelah kanannya seseorang ada rombongan yang banyak. Aswida arti dasarnya hitam. Kenapa hitam diartikan rombongan? Karena kalau melihat rombongan yang banyak dari kejauhan itu yang nampak hitamnya saja. Maka diartikan aswida itu rombongan yang banyak. Wa ayyasari aswidah, dan di sebelah kirinya juga ada rombongan yang banyak.
ada tumpukan manusia. Fa idza nazara qibala yaminih, apabila memandang ia laki-laki tersebut qibala ke arah yaminihi kanannya, dahik, dia tertawa. Apabila dia ke rombongan yang kanan, dia tertawa. Wa idza nazara qibala shimali, apabila dia melihat ke arah kirinya, baka, dia menangis. Nah, apabila dia melihat ke arah kirinya, dia menangis. Faqala, maka berkatalah laki-laki tersebut. Nabi belum kenal siapa laki-laki itu. Laki-laki itu berkata, marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh. Selamat datang dengan Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Selamat datang dengan Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Siapakah laki-laki tersebut? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berarti antum lebih tahu duluan. Nabi aja belum tahu. Qultu, aku katakan, ya Jibril, man hadha? Wahai Jibril, siapa ini? Qala, berkatalah maka Jibril, hadza Adam. Ini adalah Nabi Adam. Wa hazil aswida an yaminih, dan sekelompok manusia jumlah besar, an yaminihi, dari sebelah kanannya, wa an shimalihi, di sebelah kirinya, nasamu bani, keturunan anaknya. Itu adalah keturunan anaknya, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Fa ahlul yamini ahlul jannah, maka yang duduk, yang mengambil posisi di sebelah kanan itu adalah penduduk sorga. Wal aswidatul lati an shimali ahlun nar, sementara kelompok besar yang ada di sebelah kirinya adalah penduduk neraka. Ini bicara soal takdir. Jadi kalau secara takdir itu sudah Allah tentukan siapa penghuni sorga, siapa penghuni neraka. Jumlahnya sudah jelas, orangnya sudah tertentu, nggak akan berubah sampai hari kiamat. Itu hakikat. Tapi secara hukum syariat, setiap manusia berkewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap manusia diberikan kemudahan untuk apa dia diciptakan. Kalau mudah melakukan amalan ahlul jannah, insya Allah ahlul jannah. Kalau mudah melakukan ahlun nar, dia akan menjadi ahlun nar. Fa iza nazara qibala yaminih dhahik, maka apabila memandang ia Nabi Adam ke arah kanannya, niscaya beliau tertawa. Wa idza nazara qibala shimali baka, apabila beliau memandang ke arah kirinya, niscaya dia menangis. Nah, sebetulnya artinya enggak perlu antum tulis lagi. Nazara udah ada di atas. Nah, qibala sudah, shimali, baka sudah. Jadi cukup sekali ditulis. Nanti kalau jumpa kalimat yang sama, lihat ke kalimat sebelumnya. Kan pernah dia ada di atas. Nah, kita baca lebih cepat lagi. Summa arajabi, summa araja, naik ia malaikat Jibril, bi, salah, paknya di depan. Summa araja, kemudian naik, bi, denganku Jibrilu,
Jibrilu oleh aja, oleh malaikat Jibril hatta atas sama as-saniyah, sehingga mendatangi ia malaikat Jibril langit kedua. Faqala li khaziniha, berkatalah malaikat Jibril bagi khaziniha, penjaganya langit kedua, iftah, tolong bukakan. Faqala lahu, maka berkata kepadanya malaikat Jibril, khazinuha, oleh penjaganya pintu langit kedua, misla maqala, seperti apa yang telah dikatakan oleh khazinus sama'id dunya, penjaga pintu langit dunia. Apa dikatakan tadi? Man haza. Sekarang saya penjaga pintu, antum malaikat Jibril. Man haza? Hal ma'aka ahad? Fa ursila ilaih. Kan dah cocok tu jadi malaikat Jibril. Jangan pulang aku nanti jadi malaikat Jibril. Fa fataha, lalu membukakan ia penjaga langit, penjaga pintu langit kedua. Falamma maratu bi Idris, maka tatkala aku melewati malaikat Idris, Nabi Idris. Qala, berkatalah Nabi Idris, marhaban bin Nabi Saleh wa akhi Saleh, selamat datang dengan Nabi Saleh dan saudara Saleh. Kenapa dikatakan saudara? Lalu Nabi Adam mengatakan anak. Nah, jawab sendiri. Qultu, saya katakan, man hadza, aku bertanya kepada malaikat Jibril, man hadza, siapa orang ini? Qala, berkatalah malaikat Jibril, hadza Idris, ini adalah Nabi Idris. Summa maratu bi Musa, kemudian aku lewat dengan Nabi Musa. Jadi cerita langit diringkas di hadis ini. Cerita lengkapnya langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7, itu dialognya sama. Kata penjaga pintu, man haza? Haza Jibril. Hal ma'aka ahad? Fa ursila ilaih. Itulah dialog antara malaikat Jibril dengan malaikat setiap pintu. Tapi di hadis ini diringkas. Nah, karena Nabi tahu banyak yang belum belajar hadis. Jadi kalau terlalu panjang susah dia menulis. Nah, kemudian aku lewat dengan Nabi Soleh. Marartu bi Musa, aku lewat dengan Nabi Musa. Faqala, maka berkatalah Nabi Musa, marhaban bin Nabi Soleh wa akhi Soleh. Maka saya katakan, man hadza? Wahai Jibril, siapakah orang ini? Qala, berkatalah malaikat Jibril, hadza Musa, ini adalah Nabi Musa. Dalam riwayat yang lain, Nabi katakan saat temu dengan Nabi Musa, warna kulitnya hitam manis. Nah, warna kulitnya hitam manis, dia mirip dengan suku Anu. Nabi sebutkan suku yang mirip dengan Nabi Musa. Kemudian dia memiliki tubuh yang besar. Kemudian rambutnya keriting. Summa marartu bi Isa, kemudian aku lewat dengan Nabi Isa alaihissalam. Faqala, berkatalah Nabi Isa, marhaban bin Nabi Saleh wa akhi Saleh. Qultu, aku katakan, man haza, siapa orang ini? Qala, berkata malaikat Jibril, Isa ibnu Maryam.
Summa maratu bi Ibrahim, kemudian aku melewati Nabi Ibrahim. Faqala, maka berkatalah Nabi Ibrahim, marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh. Dia ucapannya, selamat datang dengan Nabi Saleh dan anak Saleh. Nabi Adam katakan anak, Nabi Ibrahim katakan anak. Nabi Adam itu secara nasab wajar, semuanya adalah cucu, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ini secara nasab benaran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jalur nasabnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Nabi Saleh ibni Saleh. Qultu, saya katakan, man haza, siapa orang ini? Qala, berkata malaikat Jibril, hada Ibrahim. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ada di langit ke-7. Nabi Adam ada di langit pertama. Di langit kedua Nabi enggak. Langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-5 Nabi Isa, langit pertama Nabi Adam, 2, 3, 4 Nabi Idris, langit ke-4. 2, 3 enggak disebutkan di sini, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Yunus, Nabi Yusuf, pokoknya lupa semuanya. Yang pasti pertama Nabi Adam, langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-5 Nabi Isa, langit ke-4 Nabi Idris, langit ke-3 dan 2, itu yang lupa. Nah, dia lagi dah hadis yang lain insyaallah. Setelah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada langit ke-7, summa arajabi, kemudian naik ia malaikat Jibril membawa saya, hatta sehingga zahartu bi mustawa, aku berada di mustawa, aku berada di mustawa. Asma'u fihi sarifal aqlam, aku bisa mendengarkan di mustawa tersebut torehan pena. Torehan pena. Kalau mau mendengar torehan pena, dengar pensil yang ditulis oleh anak SD kelas 1. Terus sampai dia menulis itu berbunyi. Kalau antum enggak berbunyi lagi. Nah, sampai torehan pena itu berbunyi, itu namanya sorih. Torehan bunyi pena. Pena itu adalah qalam, itu makhluk pertama yang Allah ciptakan, yaitu pena, menulis seluruh takdir kehidupan manusia. Fa faradallahu azza wa jal, maka mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatku khamsina salatan, 50 salat. Bukan 50 macam salat, 50 kali salat sehari semalam. Sehari semalam 50 kali. Itu kalau sampai itu jadi syariat, enggak ada yang bisa bekerja. Bahkan enggak sempat ngafal Quran. Antara subuh ke zuhur itu 5. Zuhur ke asar 5. Asar maghrib 5. 10. Subuh ke zuhur 10 salat. Zuhur ke asar 10. Asar ke maghrib 10. Isya ke subuh 10. Antum hitung dari subuh ke zuhur, itu 10 kali salat. Kapan tidur siangnya? Faraja'tu. Nah, faraja'tu, aku pun kembali.
Bidzalika, dengan demikian perintah, hatta marartu ala Musa, sehingga aku melewati Nabi Musa alaihi salam. Ketika lewat dengan Nabi Ibrahim enggak bertanya apa-apa, tapi Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akri anni ummatas salam, sampaikan dari saya kepada umatmu salam. Jadi kita umat baginda Rasul mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa alaika wa alaihissalam. Nah, didapatkan salam, kemudian sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, sesungguhnya tanah sorga itu subur, enggak tandus, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanamannya. Maka Nabi menguraikan dalam hadis yang lain, siapa membaca kalimat tersebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah tanamkan kepada orang tersebut satu pohon di sorga yang diameternya tidak bisa dikelilingi oleh kuda tercepat dalam masa 70 tahun. Itu besar pohonnya. Itu baru satu. Kalau tak banyak dapat 2. Baca 10, baca 100, kita baca 1000. Seumur hidup kebaca 1.000.000 kali. Berarti kita punya pohon di surga 1.000.000 batang. Apakah orang yang sudah punya pohon di surga enggak masuk surga? Hah? Apakah orang yang sudah punya tanah di surga, punya pohon di surga enggak masuk surga? Allah katakan, wa mallahu bizallamil lil ibad. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Maka ketika Allah sudah mengizinkan hambanya menanam pohon di surga, itu bertanda Allah sudah mengizinkan orang itu masuk surga. Allah yang menggerakkan lidah kita membaca kalimat tersebut. Kalau Allah tidak izinkan, kita enggak akan baca. Berarti Allah sudah izinkan kita membaca kalimat tersebut. Maka Allah tanamkan kita pohon di surga. Orang yang sudah Allah tanamkan pohon di surga, berarti dia punya tanah, punya pohon. Dan Allah enggak mungkin menzaliminya. Pasti dia akan berikan kepada orang yang sudah menanamnya. Maka optimislah ketika Allah berikan kita anugerah membaca zikir tersebut. Kita bayangkan kita sudah dicatat oleh Allah menjadi ahlul jannah. Maka Nabi bersabda, idza marartu biriyadil jannah, apabila kamu lewat di taman surga, maka ambillah hasilnya. Ditanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Yaitu hilaku zikri, hilaqah atau lingkaran berzikir mengingat Allah. Maka dalam taman surga itu santai, jangan tertidur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Enggak boleh mengantuk. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, pasti orang-orang yang telah Allah izinkan menanam pohon, Allah akan masukkan ke dalam surganya, insya Allah. Nah, itu pesan dari malaikat Ibrahim, dari Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa, pertanyaannya beda. Apa pertanyaan Nabi Musa? Maza farada rabbuka ala ummatika? Apakah yang mewajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Mada? Apakah farada yang memfardukan, yang mewajibkan, rabbuka oleh Tuhanmu, ala ummatika kepada umatmu? Qultu, saya jawab, farada alaihim khamsina salatan. Telah mewajibkan ia Allah kepada mereka
50 kali solat. Qala li Musa, berkata kepada saya oleh Nabi Musa alaihissalam, faraji' rabbak, maka berkomunikasilah kamu dengan Tuhanmu. Raji' artinya kembalilah kamu. Kembali bukan kembali fisik, tapi kembali membicarakan perintah tersebut, sehingga itu menjadi rujukan bagi beliau untuk menasihati Nabi Muhammad, pulanglah ke Tuhanmu, komunikasikan kembali. Maka aku pun murajaah, aku negosiasi dengan Tuhanku. Fawada'a, hasilnya wada'a satraha, Allah menghapuskan setengahnya, jadi 25. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain dihapuskan 5, kembali 5, kembali 5, 5, 5 sampai 9 kali. Tapi riwayat di sini langsung Allah hapuskan setengahnya. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Nabi Musa. Fa akhbartuhu, lalu aku beritakan kepada Nabi Musa. Faqala, berkatalah Nabi Musa, raji' rabbak, negolah kamu dengan Tuhanmu, komunikasikan kembali olehmu kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalik, maka sesungguhnya umatmu tidak mampu akan hal tersebut. Faraja'tu rabbi, lalu aku murajaah, aku berkomunikasi kembali, aku nego lagi dengan Tuhanku. Di sini langsung Allah wajibkan 5. Dalam hadis ini bolak-baliknya hanya 2 kali. Riwayat yang lain bolak-baliknya 9 kali. Faqala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, hunna khamsun wa hiya khamsuna, salat itu 5 tapi nilainya tetap 50. Salatnya 5 tapi ganjarannya 50, dengan hadis atau ayat yang berbunyi al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dibalas 10, 5 kali 10 sama dengan 50 solat. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak boleh diotak-atik lagi, tidak boleh diganti-ganti lagi. Al qawlu ladayya, perkataan dari sisiku. Kata Allah, ini dah finish 5, enggak boleh diganti lagi. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala, maka berkatalah Nabi Musa, raji' rabbak, nego kembalilah kamu dan Tuhanmu. Sudah 5 disuruh minta kurangi lagi. Faqultu, maka aku katakan, qad istahyaitu min rabbi, sungguh aku telah malu dari Tuhanku. Qad, sungguh, istahyaitu, aku sudah merasa malu, min rabbi, dari Tuhanku. Summan talaqabi, kemudian berangkat ia malaikat Jibril denganku, hatta, sehingga, intahabi, sampai ia malaikat Jibril membawa aku ke Sidratil Muntaha. Itu hanya namanya saja yang kita tahu, tapi bagaimana bentuknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Sidratul Muntaha itulah maka Jibril katakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, silahkan maju, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Kalau sekiranya aku lewat 1 langkah lagi, aku akan terbakar dengan cahaya Rabb, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka sendalnya. Karena ingat dengan firman Allah, teguran Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wa khla'na alaik. Punya ayatnya?
fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, copot kedua sendalmu, kamu berada di lembah tua yang suci. Maka kata Nabi Muhammad, kalaulah Musa saja di bumi, di lembah tua yang suci tidak boleh membawa sendalnya, apalagi aku kepada Sidratul Muntaha, jangankan saya, Jibril saja enggak boleh lewat. Maka Nabi bukalah sendalnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bawa sendalmu. Nah, ini kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang saya dengar, belum dibaca. Jadi kalau ada mengatakan itu enggak sahih, mungkin. Tapi ada para ulama menyampaikan hadis tersebut. Nah, sehingga Nabi duduk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jarak antara Nabi dengan Allah itu sejarak 1 busur atau 2 busur anak panah. 1 busur atau 2 busur anak panah. Maka pada saat itu Allah katakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa jawaban Sayyidina Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa kata ulama dalam hadis tersebut? Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan umat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Nabi mendapatkan salam spesial dari Allah. Assalamu alayka. Salam terhadap kamu wahai Muhammad sang Nabi, rahmat Allah dan keberkahannya. Nabi cukup menjawab assalamu alayya. Selesai. Tapi Nabi ingin membawa umat ke sana. Maka Nabi jawab dengan assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka sejarah itu dibakukan atau direkam di dalam ibadah solat supaya umat mengingat bagaimana mahabbatur Rasul kepada umat. Maka kita ucapkan salam, itu yang terlintas di benak hati kita adalah bagaimana cinta Nabi membawa umat dalam doa keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diresapi dengan sejarahnya, maka mengucapkan salam itu dengan tetesan air mata. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bukan dengan tetesan air liur. Nah, sehingga enggak baca tasawuf akhir. Imam salam dia ikut salam, solatnya batal. Nah, itu Sidratul Muntaha. Faghasyiha alwan, maka menyelimuti akannya Sidratul Muntaha oleh warna-warni. La adri mahi, saya tidak tahu apakah dia warna-warni. Itu warna-warni akhirat. Kalau diceritakan ke dunia enggak bisa diceritakan. Maka direkamkan dalam sebuah hadis, mala ainun ra'at wala uzunun sama'at wala khatara fi qalbil bashar. Nikmat di surga itu tidak terlintas di benak hati, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh pandangan mata. Maka kalaupun Nabi ceritakan itu di dunia, apa warna-warni itu enggak bisa diceritakan. Kenapa? Karena enggak ada contohnya di dunia. Sama dengan kita menceritakan satu hewan yang kita temukan di hutan, tapi hewan itu enggak ada satupun yang pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah ada contohnya di tengah masyarakat. Coba ceritakan bagaimana menceritakannya. Hah? Enggak akan bisa diceritakan. Jangankan hewan, rasa yang kita rasakan dari sebuah makanan yang orang belum rasakan, itu pun enggak bisa diceritakan. Itu sesuatu yang kita sudah tahu.
Ini adalah kenikmatan akhirat, warna-warni di luar angkasa, bukan luar angkasa bahasanya, di Sidratul Muntaha, yang Nabi sendiri tidak tahu mahi, apakah dianya warna-warni, saya tidak pasti. Summa dakhaltul jannata, kemudian aku masuk ke dalam surga. Fa iza fiha, maka tiba-tiba di dalam surga ada janabizul lu'lu'. Janabiz maknanya adalah kubah. Ada kubah dari permata. Banyak di situ kubah-kubah dari permata. Kalau kita lihat hadis yang lain cerita tentang isi surga, Nabi bersabda bahasanya di surga itu ada kubah, artinya kemah berbentuk kubah yang tingginya 15 km tingginya. Kemudian apabila seseorang masuk di situ dengan istrinya, maka ketika dia berada dengan salah satu istrinya, maka istri yang lain tidak akan ketahuan berapa besar kubah yang Allah peruntukkan bagi penduduk surga di surga Allah. Di sini Nabi ceritakan kubah itu terbuat dari permata dan tanah surga itu dari kasturi. Wa idza turabuha almis, tanahnya surga dari kasturi. Ada minat masuk surga? Kalau belum minat lagi, baca lagi hadis tentang surga. Baca 50 kali sehari, sampai dalam benak itu cuman surga, mimpi surga, sehingga hilang yang lain. Tapi karena nggak pernah dibaca informasi tentang surga, jadi kalau disebut surga dalam otak itu nol. Surga, apa yang kebayang? Ya paling ada 3 sungai, ya ada makanan, sekitar situ saja. Padahal Nabi sudah berusaha menjelaskan surga secara detail. Nah, tafakuh, kumpulkan hadis tentang surga, dari hadis dhaif sampai hadis sahih, sampai hadis mutawatir. Kemudian dibaca lagi, sehingga tertukar dalam benak otak kepala itu yang lain-lain diisi hanya oleh surga. Nah, bagaimana kita mengidamkan sesuatu, mengidolakan sesuatu, mengharapkan sesuatu, sementara kita nggak tahu dengan sesuatu itu. Nah, summa arajabi hatta zahartu bi mustawa. Riwayat yang lain, kemudian Nabi Malaikat Jibril naik membawaku sehingga aku sampai di mustawa. Asma'u fi sarifal aqlam, aku bisa mendengarkan torehan pena. Itu perbedaan riwayat dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang lain redaksinya sama. Titik. Hadis berikutnya, 2 hadis terakhir. Nabi SAW bersabda, farkhuz zina la yadkhulul jannata. Anak zina tidak akan masuk surga. Anak zina tidak akan masuk surga. Hadis dhaif. Dalam hal ini ada komentar ulama. Di antaranya, masuk surga tidak, tapi akhir-akhirnya iya. Masuk surga bersama sabiqinal awalin yang tidak. Anak zina tidak akan masuk surga dalam kelompok pertama, tapi kalau akhirnya tetap masuk surga, tapi tidak sebagai pemilik, dia hanya sebagai pelayan. Itu sebagai riwayat. Riwayat yang lain, yang menjadi pelayan di surga bukan anak zina.
anak zina tetap pemilik surga. Tapi yang pelayan itu adalah anak orang kafir yang mati sebelum balik. Anak orang kafir yang mati sebelum usia 15 tahun, maka dia akan masuk surga sebagai pelayan-pelayan surga. Alhamdulillah, kita pun kalau dapat jaminan hari ini menjadi pelayan surga itu sudah aman. Nah, tapi alhamdulillah dengan hadis-hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus menaruh harapan yang besar, tapi bukan percaya diri. Menaruh harapan yang besar tetap diiringi oleh rasa takut. Tetap diiringi oleh rasa takut, yaitu harapan akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah titipkan Al-Quran kepada ahli neraka. Tidak mungkin Allah mudahkan lidah kita berzikir sehingga Allah catat kita menjadi ahli neraka. Ketika Allah mudahkan Al-Quran kita hafal, Allah mudahkan kita melakukan sholat berjamaah, dimudahkan kita berzikir, dimudahkan baca Quran, dimudahkan kepada perkara-perkara yang baik, itu menjadi tanda-tanda kita dipilih ahli surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi kullun muyassarun lima khuliqalah. Di terakhir, faragallahu azza wa jalla ila kulli abdin min khamsin. Telah menyelesaikan oleh Allah, faragha, telah menyelesaikan oleh Allah azza wa jalla kepada setiap hamba, telah menyelesaikan oleh Allah azza wa jalla kepada setiap hamba dari 5 perkara. Jadi ada 5 hal setiap hamba yang terlahir ke muka bumi ini telah Allah tetapkan 5 perkara yang tidak mungkin dirubah. Pertama, min ajalihi, dari ajalnya. Tidak ada seseorang yang bisa menunda waktu kematian atau mempercepatnya. Yang kedua, rezekinya. Maka usaha yang maksimal tidak akan merubah status miskin jadi kaya. Setiap orang yang sudah ditakdirkan di lauh mahfuz miskin, usaha apapun yang dibuat tetap miskin. Seseorang yang ditakdirkan di lauh mahfuz jadi orang kaya, tidak berusaha sama sekalipun, tetap jadi orang kaya. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, tapi tetap tidak bisa, tetap gagal, karena Allah takdirkan dia menjadi orang kaya. Itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Yang ketiga, asari. Asari maksudnya menurut Imam Abdurrauf Al-Manawi adalah, Masya Allah, nggak jumpa. Ai asari masyi fil ardi, bekas perjalanan di muka bumi, bekas perjalanannya di muka bumi. Kalau ditakdirkan dia sampai ke Eropa, akan sampai. Tapi kalau dia berusaha semaksimal mungkin pergi pada satu tempat, ketika Allah tidak takdirkan, nggak akan sampai juga. Kalaupun dia tidak berusaha, tapi kalau Allah takdirkan dia akan melangkah, menapak kakinya di setiap benua, dia akan sampai ke tempat tersebut. Walaupun hanya untuk menjemput satu butir daripada rezekinya. Itu perkara yang sudah pasti. Wa madja'ih, dan tempat berbaringnya. Maksud tempat berbaring adalah tempat di mana dia dikuburkan. Wasyakiyin au sa'idin, yang kelima adalah dia orang celakakah, ahli neraka, atau orang bahagia, dia ahli surga. 5 perkara sudah Allah tetapkan di alam rahim ketika usia 4 bulan. Maka pada usia 4 bulan sudah dicatat 5 hal tersebut. Ini adalah takdir. Maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah
seseorang tidak boleh berpanjang lebar berbicara tentang takdir. Ini yang dibahas oleh Imam Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad Kutubid Da'wah wal Irsyad di dalam kitab Nasaih Diniyah yang dipelajari oleh Tafakuh. Kata beliau, tidak boleh berpanjang lebar berbicara tentang takdir. Cukup imani takdir, yang baik yang jelek semuanya dari Allah. Kemudian berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaAllah. Allah. Kemudian kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, makanan yang berasal dari luar negeri yang tidak ada halalnya, apakah boleh kita makan? Dan yang kedua, bolehkah kita mewarnai rambut? Kalau boleh, bahan apa saja yang boleh digunakan untuk itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin. Halal itu nyata, nampak. Dia hewan disembelih oleh muslim, minimal dijual oleh muslim. Al-haramu bayyin. Yang haram juga nyata. Daging babi, daging tikus. Wa bainahuma amrun mutasyabihat. Antara dua perkara itu adalah perkara yang enggak jelas. Termasuk makanan daging impor dari luar negeri. Itu amrun mutasyabihat. Kita enggak bisa pastikan apakah itu sembelihan muslim atau bukan. Apakah muslim di sana menyembelihnya sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Bainahuma amrun mutasyabihat. Apa pesan Nabi tentang perkara-perkara subhat? Manistaqas subhat faqad istabra'a li dini wa irdi. Orang yang menjauhi perkara subhat, maka dia telah menyamakan harga dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi subhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang terjumus kepada perkara subhat, dia akan terjumus kepada perkara haram. Kaman ra'a haulal hima. Sama dengan orang yang bergembala atau mengembalakan hewan ternaknya di pinggir hutan larangan. Atau kita contohkan pematang sawah. Maka pasti walaupun dia berusaha menjaga diri, pasti dia akan mengambil, akan jatuh kepada perkara haram. Gembala sapi misalnya, pematang sawahnya besar, rumputnya bagus, padinya menghijau. Sekarang kita pegang tali sapi, pelan-pelan dia makan, kita jaga terus sampai ke ujung. Itu ada 2 pohon, 2 batang, 3 batang yang disambar oleh sapi. Nah, begitulah orang yang bermain yang perkara subhat. Mungkin perkara yang subhat ini dia selamat, mungkin perbahas subhat kedua dia selamat, mungkin di subhat ketiga dia selamat, yang keempat dia kemakan yang haram. Maka perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang kita ragu-ragu kepada perkara yang kita yakin halalnya. Untuk Indonesia serasa enggak perlu membeli daging impor. Sementara di Indonesia sendiri cukup banyak daging. Yang kedua, mewarnai rambut. Tidak disunahkan mewarnai rambut. Yang disunahkan adalah mewarnai uban. Nah, yang sunnah mewarnai uban. Bahkan kalau uban tidak diwarnai, hukumnya makruh. Nabi bersabda, khalifil yahuda wan nasara. Berbedalah kamu dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal mewarnai rambut. Maaf, dalam hal mewarnai uban.
Kalau Yahudi dan Nasrani, dia biarkan ubannya memutih. Tapi kalau umat Islam, dianjurkan untuk mewarnainya. Hadis yang lain Nabi bersabda, warna uban itu yaitu warna merah dan warna kuning. Jauhilah oleh kalian warna hitam. Kemudian dalam mewarnai rambut tidak ada hadis sama sekali. Bahkan kalau berusaha mewarnai rambut, justru hukumnya makruh. Kalau pewarnanya halal, pewarnanya tidak melapisi rambut. Tapi kalau pewarnanya melapisi, bukan meresap ke pori-pori rambut, maka hukumnya justru haram. Kenapa haram? Karena ketika dia berwudu, ketika dia mandi junub, air tidak sampai ke rambut. Nabi bersabda, tahta kulli sya'ratin janabah, di pangkal setiap lembar bulu itu ada hukum junub di sana. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, min hadzal hadis, dari karena hadis ini, harabtu ra'si, aku bermusuhan dengan kepalaku. Artinya Imam Ali selalu membotakkan kepalanya karena takut air tidak sampai ke pakar rambut. Jadi mewarnai rambut hukumnya makruh, itu hukum minimal. Bisa saja haram kalau sekiranya salah dalam memilih bahan pewarnanya. Nah, tapi kalau tanya ke Salafi, dia jawab mewarnai rambut hukumnya bid'ah. Nah, sebetulnya jawaban hukum tidak boleh dengan kalimat bid'ah. Nah, jawaban hukum itu halal, haram, sahih, batal, wajib, makruh, sunnah. Bid'ah itu enggak masuk hukum. Khair, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Ya Pak, insyaallah. Kami minta petunjuk arahan dan saran Ustaz mengenai tadi nikmat surga tadi Ustaz. Kami minta kaji dari Ustaz Bila. Kami pernah membaca, kami bikinlah buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang tamasya surga, yang salah satu contoh isinya itu, seandainya bidadari itu berkeringat, kalau keringat jatuh ke bumi, maka haruslah seluruh bumi karena satu keringat, satu keringat dan bidadari. Jadi kami minta tunjuk, karena banyak yang lain Ustaz, minta tunjuk apakah buku itu bisa jadi referensi kami untuk membuat kami lebih bersemangat gitu, lebih bersemangat untuk beribadah gitu. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua Ustaz, tadi kami mendengar juga dari mukjizatnya Rasulullah SAW mengenai mata itu, mata yang panah. Kami baru hari ini terdengar Ustaz, di mata cabut mata itu yang meninggal Rasulullah SAW dimasukkan lagi, dan mana yang jelas, mana yang terang. Mungkin yang jelaslah yang mata yang baru yang terang itu Ustaz. Jadi kami minta referensi apa yang kami mengerti lah, bisa dipahami lah. Usia yang ke-5 ini buku mengenai kelebihan pemilihan Rasulullah SAW. Jadi kami lebih lebih bergiat, lebih bisa termotivasi dengan membaca buku tersebut. Semoga itu jazakumullah khair. Khair, jazakumullah khair. Insyaallah. Sebetulnya ulama sudah merangkum beberapa hadis yang berbicara tentang kenikmatan surga, ayat ataupun hadis Nabi. Tapi secara pastinya saya belum bisa mengingat, atau sampai saat sekarang belum tahu buku atau kitab yang berbicara atau merangkum seluruh ayat dan hadis berbicara tentang surga. Tapi kalau pecahan hadisnya yang tersebar ada di kitab-kitab, di antara di kitab Riyadhus Shalihin, di bagian ujung di situ itu ada judul sifat ahli surga, sifat surga, sifat neraka.
Kemudian dalam hadis Sunan At-Tirmizi juga berbicara tentang surga. Nah, untuk sementara buku yang Bapak baca itu udah cukup dulu, sampai lahir buku baru dari Tafakuh. Nah, kayaknya Tafakuh itu bisa melahirkan buku atau enggak. Jadi baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, harusnya selesai dari Ma'had Darul Hijrah 10 tahun dengan 11 kitab. Itu udah lahir buku banyak harusnya. Tapi yang selesai 10 tahun itu belum ada. Bagaimana kita mau kita tugaskan dia untuk membaca? Muwatta Imam Malik belum dibaca, kitab Miskat belum, orangnya sudah nggak ada. Jadi memang sulit untuk melahirkan ulama akhir zaman, susah sekali. Maka antum yang ada hari ini mesti niat tekad, kalau belum selesai kitab itu belum kawin. Sehingga selesai kitab itu nanti dirangkum. Ini sifat neraka dengan penghuninya dan ciri-cirinya. Ini sifat ahli surga dan kenikmatan surga. Sementara cukup dulu buku dengan karangan Imam Al-Jauzi, bahkan tambahan hadisnya tentang bidadari tersebut. Ketika bidadari, kata Nabi SAW, melihatkan ujung jarinya, maka akan redup cahaya matahari. Dan Allah saja tingkatkan dengan ibadah. Yang kedua tentang mukjizat Nabi. Itu saya punya buku dulu karangan Syekh Nuruddin tentang kumpulan mukjizat Nabi yang ketinggalan di Bogor. Nah, itu masalahnya. Judulnya pun dah hampir lupa. Tentang mukjizat Khairul Bashar. Insyaallah nanti kita cari kembali bukunya. Kemudian minta diterjemahkan kepada Tafakuh juga. Nah, mukjizat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, ambil kitab terjemahan Kitab As-Sifa fi Haqqil Mustafa karangan Qadhi Iyad. Kitab As-Sifa tebalnya lebih tebal dari ini dalam bahasa Arab. Mungkin ada terjemahannya di Gramedia. Terjemahan Kitab As-Sifa fi As-Sifa fi Haqqil Mustafa. As-Sifa fi Haqqil Mustafa karangan Imam Qadhi Iyad. Nah, Qadhi Iyad. Kemudian ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu tidak berbicara tentang mukjizat. Itu juga kitab yang perlu kita baca sebagai muslim, mengenal secara dekat kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai bentuk alis Nabi bagaimana, bola matanya bagaimana, bulu matanya, bibirnya, giginya, telinganya, dahinya, dagu, dada, kuku, tumit, warna kulit, senyumnya, gaya berjalannya, gaya duduknya, gaya tidurnya, pakaian yang disukai, semuanya lengkap dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Itu sudah ada terjemahannya. Khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya sekarang ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, mengenai puasa sunnah. Apakah sah puasa jika sudah terdengar azan subuh sedangkan dalam situasi saat itu masih makan sahur dan belum minum, sempat minum gitu? Ternyata tiba-tiba sudah terdengar azan. Ini untuk perkara puasa sunnah seperti Senin Kamis, bukan Ramadan gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bolehkah berdakwah melalui syair atau lagu, Ustaz? Bagaimana hukumnya gitu? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kentut dan
dapat membatalkan wudhu. Kenapa justru yang disucikan, maaf, dubur, tidak dubur, malah mobil hidung, kepala, tangan, kaki dan sebagainya, seperti luar biasa. Mohon penjelasan Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah hanya dalam hal niat. Tapi soal makan sahur, berbuka puasa, waktunya, bagaimana berbukanya, dengan apa berbukanya, itu tidak ada perbedaan. Artinya sebelum terbit fajar, seseorang harus menahan diri dari makan dan minum. Kita fikih mengulas, kalau sekiranya kita sedang makan, terdengar suara azan, lalu kita keluarkan nasi yang ada di mulut dan berkumur-kumur, maka puasanya sah, baik wajib maupun sunat. Tapi apabila suara azan sudah terdengar, tapi dia makan, tetap dia minum, ikut pendapat yang mengatakan boleh makan minum selagi azan belum selesai. Ini pendapat yang menyesatkan yang muncul di akhir zaman. Hati-hati dengan pendapat tersebut. Kalau itu fatwanya boleh makan dan minum selagi azan belum selesai, belum selesai azan di musola dia, azan di sebelah tetangga. Belum selesai azan di musola tetangga, azan lagi masjid di situ. Sambung naik azan, didikan subuh. Jadi dia bisa makan sahur sampai jam 6. Masih azan lagi, ada azan didikan subuh. Itu pendapat yang tidak bertanggung jawab. Yang jelas di dalam Al-Quran dikatakan, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu yang jelas patokan hukum puasa dalam Al-Quran. Nah, Allah katakan makanlah kamu, minumlah kamu sehingga nampak benang putih dari benang hitam. Waktu itu sahabat sebelum tidur ditaruh dia benang putih dekat benang hitam. Kemudian makan sahur sambil melihat benang itu. Belum nampak nih, belum nampak. Akhirnya salah paham dengan ayat. Turun ayat yang kedua, ujungnya minal fajr. Itu sekali turun tuh, minal fajr. Seharusnya ada turun, ayat pertama turun belum lengkap. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khatil aswad, sehingga nampak bagi kamu benang putih dari benang hitam. Karena sahabat memahami ayat secara tekstual, akhirnya sahabat waktu sahur itu menggandengkan benang hitam dan benang putih sambil makan. Nah, belum nampak lagi, belum nampak. Udah mulai nampak, berhenti. Turun firman Allah yang mengatakan kalian salah paham dan ayat. Turun minal fajr, maksudnya adalah fajar, terbentang cahaya putih di ufuk langit yang backgroundnya warna hitam. Jadi apabila sudah terbit fajar maka tidak boleh makan dan minum. Makan dan minumlah sampai fajar terbit. Kalau fajar sudah terbit, berhentilah. Maka fatwa yang mengatakan boleh makan minum sampai azan selesai itu bertentangan dengan ayat tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, makanlah kalian, minumlah kalian, jangan kalian terpengaruh dengan azannya Bilal sampai kalian mendengarkan azan Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum. Kalaulah hadis ini yang menyebabkan orang di akhir zaman salah berpendapat, maka harus kita luruskan hadis ini. Pemahamannya adalah di zaman Nabi azan itu 2 kali untuk subuh. Azan pertama dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, yaitu kira-kira jam 3 pagi. Kemudian Nabi bersabda, kalau terdengar azannya Bilal, kalian gak usah terhalang untuk makan, makan saja sampai kedengaran azan kedua yang dikumandangkan oleh Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum.
Dan riwayat yang lain dikatakan wa kana Abdullah la yu'azzinu, adalah Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum tidak akan azan sampai dikatakan katanya al-fajr, karena beliau buta. Fajar baru beliau azan. Kita gabungkan hadis itu dengan ayat di atas, maka kesimpulannya adalah makan harus dihentikan sebelum fajar terbit. Tidak ada beda antara puasa sunat dengan puasa wajib. Perbedaan puasa wajib, niatnya harus sebelum fajar. Puasa sunat boleh di pagi hari. Nabi SAW bersabda, la siyama liman la yubayyitun niyah. Tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Ulama katakan itu untuk puasa wajib. Puasa sunnah, Nabi SAW pulang dari masjid, datang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu mengatakan, hal indakil ghada, apakah bersamamu ada sarapan pagi wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah katakan, tidak ada wahai Nabi. Nabi sabdakan, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Maka dari hadis itu ulama simpulkan puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari selagi belum makan dan minum sampai waktu zuhur masuk. Dan berdasarkan hadis tersebut ulama juga istinbat, itulah salah satu dalil lafaz niat yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah. Nabi tidak berniat dalam hati, tapi Nabi niat dengan lidahnya, idzan ana shaim. Yang pertama. Yang kedua, ya Rabbi, berdakwah lewat syair, berdakwah lewat nyanyian boleh, tapi tidak dengan musik. Kita umat Islam harus bedakan musik dengan syair. Syair selagi itu mengajak kepada kebaikan, apalagi memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dibolehkan, bahkan disunahkan. Tapi kalau musik yang dibolehkan dalam Islam hanya hadro, dufuf, rebana. Nanti ada hadis minggu depan kita baca, faslul bainal halali wal haram ad-dufuf was-sad. Beda antara halal dan haram, beda antara nikah dan zina. Nikah ada dufufnya, ada nyanyiannya, sedangkan zina enggak ada dufuf, enggak ada nyanyiannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana dalilnya? Boleh berdakwah dengan syair. Sebelum perperangan terjadi, maka muncul ke hadapan penyair baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka ketika beliau melantunkan syair untuk menumbuhkan rasa takut kepada musuh, maka Nabi bersabda, ya Hasan ayyadakallahu biruhil kudus, engkau dibantu oleh Allah lewat ilhamnya malaikat Jibril. Tapi Sayyidina Hasan bin Thabit kalau sudah mulai perang, beliau enggak ikut perang. Beliau akan berkumpul bersama wanita-wanita di dalam benteng, karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling penakut. Tapi sebelum berperang, beliau yang melantunkan syair. Syairnya dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepenggal syairnya Hasan bin Thabit itu sama dengan 1000 pasukan. Berarti Sayyidina Hasan dakwah berperang bukan dengan pedang. Sayyidina Hasan bin Thabit dakwah dengan syairnya. Itu salah satu dalil berdakwah bahkan jihad dengan syair. Yang ketiga, batal wudu dengan buang angin. Kenapa yang dicuci itu muka? Nah, ini salah satu pertanyaan berasal dari pemahaman liberal. Nah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau?
Lau kana dinu bil akli, kalau sekiranya agama itu dengan logika, la ahakku bil mashi a'lal khawfi, maka yang paling pantas untuk disapu itu adalah, maaf, asfalal khuf, bagian bawah sepatu. Kalaulah agama pakai logika, maka yang lebih pantas disapu adalah bagian bawah sepatu. Di dalam fikih itu ada bahasa yang namanya masul khuf, menyapu sepatu. Kita bagi orang mukim sehari semalam itu boleh berwuduk tanpa cuci kaki. Bagi musafir boleh berwuduk 3 hari 3 malam tanpa cuci kaki. Cuci kakinya diganti dengan mengusap sepatu. Sepatu yang dimasukkan di sini adalah sepatu kulit yang tidak ada tapaknya. Itu bisa didapatkan di kedai-kedai muslim, aksesoris muslim, sepatu yang enggak ada telapaknya, yang enggak tembus air. Tapi pendapat itu disusupi kembali oleh pendapat akhir zaman, boleh menyapu di atas kaos kaki. Ini pendapat bertentangan dengan pendapat ulama qadim, ulama-ulama dulu. Itu ulama yang lahir kemarin yang mengatakan boleh menyapu di atas kaos kaki atau kaos sepatu. Pendapat yang kuat tidak boleh, harus sepatu yang tidak boleh tembus air. Nah, cara menyapunya bagaimana? Cara menyapunya disapu di bagian atas. Kalau disapu di bagian bawah, dilap dengan air, tidak sah wuduknya. Tapi dilap di bagian atas. Yang kotor yang mana? Yang bagian bawah. Maka Sayyidina Ali katakan dari dulu, kalau agama pakai logika, yang cocok disapu bagian bawah, bukan bagian atas. Artinya itu suatu perkara asasi. Berwuduk kenapa cuci muka, tidak cuci dubur? Padahal yang batar, yang keluar angin itu lewat dubur, keluar air kecil lewat depan, kubul. Kenapa harus cuci muka? Seorang muslim dalam perkara-perkara tauqifi, perkara yang sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertanyaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila kalian mau melakukan salat, cucilah mukamu, cucilah kedua tanganmu, sapu kepalamu, cuci kakimu sampai mata kaki. Maka dari ayat ini ada 4 rukun wudu yang kita praktekkan, tambah 1 dengan niat, karena ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat, tambah yang ke-6 dengan berurutan